Berarti giliran Pak Hidayat Nur Wahid ini harus memberikan report juga. Sejauh ini bagaimana usulan yang dibawa oleh Kementerian Agama yang sudah diberikan lewat rapat dengan Komisi 8 DPR RI? Akan menyetujuikah usulan ini Pak Hidayat Nur Wahid? Ya, sekalipun ini bukan main bola gitu ya, jadi bola dan gimana gitu. Tapi yang jelas memang sudah ada pembahasan rapat kerja antara Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji dengan Komisi 8 DPR RI pada tanggal 30 Desember tahun lalu gitu ya, tahun 2024 maksudnya. Sekarang kita 2025. Dan pada saat itu sudah disampaikanlah usulan dari Kementerian Agama yang juga disetujui oleh Badan Penyelenggara Haji. Dan tentu saja waktu keputusan yang diambil waktu itu belum ada keputusan menyetujui atau apalagi ketok palu dalam artian itu sudah menjadi keputusan. Tidak, keputusannya justru Komisi 8 sudah mendengarkan penjelasan dari Kementerian Agama dan juga dari BPK dan juga dari Badan Penyelenggara Haji tentu saja, dan kemudian akan membahas lebih lanjut dalam rapat terdekat. Mestinya kemarin langsung hari berikutnya, tapi disepakati untuk diundur di hari Kamis Jumat yang akan datang dan akan finalnya tanggal 10 Januari yang akan datang. Tentu saja Komisi 8 DPR RI posisinya sangat jelas, yaitu sebagaimana telah dilakukan pada tahun musim haji tahun 2022, 2023, 2024. Kami mengkritisi begitu ya, karena kami juga melakukan studi lapangan, kami juga melakukan hearing dengan beragam pihak terkait, dan kami tentu membela kepentingan dari jemaah haji atau konstituen atau warga yang kami wakili, yaitu rakyat Indonesia calon jemaah haji. Karenanya kami sangat memahami bahwa bahkan judul dari tema kita pada malam hari ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh TV One adalah Pak Presiden Prabowo memerintahkan gitu ya agar ongkos haji turun. Nah, kalau sudah demikian perintah daripada Presiden dan itu sejalan dengan spirit dari kami di DPR RI, yaitu membela kepentingan warga, kepentingan rakyat, yaitu kepentingan calon jemaah haji. Sehingga mestinya memang dari raker hari Jumat yang lalu atau minggu yang lalu, Jumat tanggal minggu yang lalu ya, itu sudah dinyatakan oleh Menteri Agama maupun juga oleh Wakil Menteri Agama bahwa akan terjadi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji, sekalipun tetap dengan mempertimbangkan kesinambungan daripada keuangan haji, dan tetaplah kualitas haji tetap harus dipertahankan. Maka memang banyak pihak termasuk kami juga di Komisi 8 kaget juga ketika kemudian usulannya ternyata belum menggambarkan tentang apa yang diperintahkan realisasi dari arahan Presiden untuk menurunkan anggaran atau untuk menurunkan biaya haji, sebagaimana juga yang disampaikan secara langsung oleh Menteri dan Wakil Menteri Agama. Tetapi ini memang baru usulan ya, ini baru usulan seperti yang tadi disampaikan Pak Mustoleh. Usulan tahun yang lalu pun juga tinggi sekali, dari 104 juta kemudian bisa turun menjadi 93,3 juta. 93,4 juta tahun yang lalu. Nah, sekarang ini usulan awalnya sudah turun dari 104 juta, usulan awalnya sudah turun menjadi 93,89 juta. Ini kan sudah turun gitu ya. Demikian juga tentang yang dibebankan pada jemaah haji untuk dibayar. Tahun yang lalu usulannya oleh Kementerian Agama itu adalah 73,5 juta. Dan kemudian bisa ditekan turun menjadi 56 juta. Nah, kalau sekarang ini usulannya adalah dari BP yang akan dibayar ke jemaah haji diusulkan oleh Kementerian Agama pada angka 69,5 juta, maka kita 65,3 juta maksud saya, 65,3 juta, maka kita berharap ke tahun yang lalu dari 73,5 juta bisa turun menjadi 56 juta, maka kalau usulannya sekarang adalah 65,3 juta, kita berharap nanti dibahas dengan panja akan turun menjadi di bawah 56 juta, mungkin sekitar 52 juta. Jadi ini memang masih dalam pembahasan. Dan kami yakin bahwa Komisi 8 sesuai dengan track recordnya begitu ya akan berpihak kepada kepentingan jemaah haji, tapi tetap juga mempertimbangkan kepada keberlanjutan daripada keuangan haji supaya tidak terjadi kolaps dalam penyelenggaraan haji karena keuangan yang bermasalah, tetapi juga tetap mempertimbangkan kepada apa yang disampaikan Pak Menteri Agama, yaitu kualitas penyelenggaraan ibadah haji
tetaplah harus baik. Dan Kementerian Agama tentu saja memahami bahwa tahun 2023 itu ada kasus-kasus yang harus menjadi catatan untuk perbaikan terkait dengan masalah transportasi yang kemudian menghadirkan kerepotan di jemaah. Itu juga terkait dengan harga. Kemudian tahun 2024 Panja Haji juga menemukan beragam masalah terutama terkait dengan masalah catering. Nah, kalau ini semuanya kemudian bisa kita sikapi dengan baik, termasuk juga yang terkait dengan masalah usulan kami agar terjadi pemangkasan masa tinggal di Saudi Arabia dari 40 hari menjadi 30 hari. Itu tentu akan menghadirkan pengurangan yang sangat signifikan. Sekitar 5 juta rupiah yang bisa dihemat. Demikian juga apalagi kalau transportasi juga bisa kita perbaiki. Demikian. Catatannya begitu lengkap dan komprehensif sekali nih Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat Nur Wahid, ini kebanyakan keberatan dengan angka tersebut. Bahkan ada yang bilang kalau angka terus naik akan mengundurkan diri begitu. Nah, artinya DPR juga perlu men-challenge sepertinya Kementerian Agama untuk bisa memikirkan strategi semacam apa sehingga biaya perjalanan haji ini bisa ditekan, bisa murah. Karena masyarakat ini sudah terlanjur percaya dan juga meyakini mengenai perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan biaya perjalanan haji yang murah. Pak Hidayat Nur Wahid. Ya, tentu kami sangat memahami keberatan masyarakat ya, karena faktanya adalah ketika tahun yang lalu dengan nilai yang dibayarkan jemaah haji 56 juta, itu bisa terselenggara penyelenggaraan haji dengan baik gitu ya. Kalaupun ada masalah itu bukan masalah dari jemaah haji, tapi masalah catering dan masalah-masalah yang tidak terkait dengan jemaah haji. Jadi sangat wajar bila masyarakat merasa sangat keberatan, dan memang semestinya menurut saya sih mestinya ketika pihak Kemenak maupun juga pihak-pihak yang terkait mendengar langsung dari Presiden Prabowo untuk beliau memerintahkan agar ongkos haji itu tidak naik tapi bahkan turun, sekalipun tetap juga dengan penyelenggaraan haji yang tetap baik, tetap tidak berkurang kualitasnya. Mestinya usulan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Agama sejak dari awal sudah melaksanakan apa yang jadi arahan Presiden ini, sudah turun begitu. Turun itu ukurannya adalah dengan apa yang sudah diberlakukan tahun 2024. Nah, tapi ketika kemudian ini muncul wacana yang kemudian sekalipun masih usulan memang, tapi nilainya jauh di atas dari apa yang dibayarkan tahun 2024. Ini tentu memunculkan sebuah pertanyaan atau suatu kekecewaan gitu ya. DPR saja kaget ya Pak Hidayat. Ini memang baru usulan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di depan, tahun yang lalu pun juga usulan itu sangat tinggi. Tapi ketika kami bahas di DPR, Komisi 8 mengkritisi sehingga bisa kita turunkan dari usulan Kementerian Agama waktu itu 73,5 juta, bisa turun menjadi 56 juta. Nah, sekarang ini ketika diusulkan 69,3 juta, kita berharap memang nanti kita dengan Komisi 8 kita bisa membahasnya sehingga turun di bawah 56 juta. Bisa jadi 52 juta atau 50 juta seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu jamaah itu. Dan memang banyak hal yang bisa dilakukan pengkritisan dan atau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andi Azhar sebagai political calculation gitu ya, sekalipun sesungguhnya tidak harus juga political calculation, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi, bila kemudian BPKH bisa melakukan manuver-manuver untuk kemudian bisa menyelenggarakan keuangan haji itu dengan lebih baik lagi, sangat mungkin keuntungan daripada pengelolaan keuangan haji akan bisa lebih baik lagi, sehingga nilai manfaat bisa diberikan lebih banyak lagi. Dan yang kami baca dari skenario dari BPKH, sesungguhnya mereka sudah mematok untuk tahun 2025 ini nilai manfaat yang bisa diberikan kepada jemaah haji adalah di angka 37,2%, Mbak. Sementara yang diusulkan oleh Kementerian Agama baru angka 30%. Jadi dengan demikian maka kalau kita merujuk pada skenario BPKH, sangat mungkin memang turun dari 56 juta itu masih sangat dimungkinkan. Apalagi masih banyak yang bisa kita sisir, Mbak. Tadi saya sampaikan terkait dengan masa tinggal di Saudi Arabia. Selama ini masa tinggalnya sekitar 40 hari. Itu terlalu lama dan padahal untuk di Saudi Arabia dengan pelaksanaan haji dan kemudian di ziarah ke Madinah itu 30 hari sudah lebih daripada cukup. Kalau itu bisa dilakukan efisiensi masa tinggal di Saudi Arabia, maka ongkos yang harus dibayar jemaah haji juga bisa diturunkan dari kalau 40 hari itu ongkosnya sekitar 90 juta sekian,
Kalau 30 hari maka dia bisa turun menjadi angkanya 14 juta sekian. Jadi ada 5 juta rupiah per jemaah yang bisa diturunkan. Belum lagi bila kemudian tentang harga tiket, Mbak. Tadi Pak Mustoleh ya menyampaikan bahwa Mustoleh Siroj angka harga tiket pada tanggal-tanggal itu sekitar 30 juta. Itu juga angka yang masih bisa kita kalaupun itu jadi ukuran, maka masih akan bisa dikurangi 4 juta lagi dari angka yang sekarang diajukan oleh Kementerian Agama. Atau kalau kita merujuk pada angka umum terkait dengan harga tiket, kita melihat sekarang ini misalnya jemaah umroh kalau berangkat umroh itu tiketnya pulang perginya untuk tiket ekonomi itu maksimal hanya di angka 16 sampai 17 juta rupiah saja. Itu artinya adalah separuh dari angka yang sekarang ini diusulkan oleh Kementerian Agama. Mengapa kemudian sekarang angkanya menjadi 34 juta? Karena jemaah haji harus membayar apa yang disebutkan sebagai efek daripada atau akibat dari adanya charter pesawat haji. Jadi jemaah haji membayar 2 kali lipat, berangkat penuh dibayar, pulang kosong dibayar penuh oleh jemaah haji. Ketika pesawat mengambil jemaah haji di kosong dibayar penuh jemaah haji, pulangnya dibayar penuh lagi oleh jemaah haji. Ini juga mestinya bisa dilakukan suatu pengkritisan gitu ya, karena tidak haruslah kemudian pesawat yang dicarter sekalipun kemudian harus dibayar secara sepenuhnya, pulang perginya secara penuh. Padahal itu sebenarnya bisa dilakukan efisiensi. Tidak harus dilakukan secara penuh semacam itu. Jadi kalau itu bisa kita lakukan satu pengkritisan, jangan mungkin angkanya pun bisa turun dari 30 juta bisa menjadi angka 25 juta dan lain sebagainya. Dengan cara itu maka terjadilah pengurangan dan karenanya apa yang menjadi keberatan jemaah haji bisa dijawab dan apa yang menjadi perintah Pak Prabowo bisa dilaksanakan. Ongkos haji bukan naik tapi turun, tapi kualitas haji tetap bisa diselenggarakan dengan yang terbaik. Dan kemudian tadi BPKH bisa melakukan manuver-manuver untuk kemudian bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan haji. Dan mudah-mudahan dengan cara itu maka haji wada bagi Kementerian Agama pada kali ini akan kemudian bisa diselenggarakan dengan terbaik menjadi legasi. Dan kemudian Pak Azhar untuk kemudian Daniel Azhar akan mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun yang akan datang dengan yang lebih baik lagi. Ya, itu yang kita harapkan tentunya oleh seluruh calon jemaah haji di Indonesia yang akan menjalankan ibadahnya, pelayanan terbaik tanpa menurunkan kualitas, tapi juga terus berpegang nih pada perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menekan biaya haji.